Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ira Mayasari, saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.3 yaitu praktik untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mempraktikkan tahapan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Adapun tahapan dalam supervisi akademik dengan prinsip coaching, yang pertama adalah praobservasi, di mana percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Kemudian ada observasi. CGP sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat dan membuat catatan pada lembar observasi. Dan yang terakhir adalah pasca observasi, yaitu pemberian umpan balik, berbagai coaching, dan percakapan coaching. Pada tahapan praobservasi, CGP sebagai supervisor melakukan percakapan berbasis coaching bersama rekan sejawat sebagai subjek yang akan diobservasi. Pada tahapan ini, percakapan bertujuan untuk menggali informasi awal bagaimana seorang guru menyampaikan rencana pengembangan diri yang akan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mayasari. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Lailan Safina SPD SD. Dan kebetulan beliau adalah guru kelas 1 di SD Negeri 115466 Wonosari. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi akademik yaitu praobservasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi. Kita mulai ya Bu Tina. Oke. Assalamualaikum Bu Tina, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Ira? Alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu atas waktunya dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Pina. Begini Bu, langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan dari pembelajaran kali ini apa yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran kali ini siswa akan mempelajari tentang benda hidup dan benda mati. Tujuannya ada dua, yaitu yang pertama siswa mampu menyebutkan ciri-ciri benda mati dan benda hidup. Dan yang kedua siswa mampu menganalisis perbedaan antara kedua benda tersebut. Oh baik Bu, jadi Ibu memiliki dua tujuan yang akan dicapai. Yang pertama tadi adalah menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis perbedaan antara benda hidup dan tidak hidup gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, pertanyaan yang kedua, dari pembelajaran Ibu nanti pengembangan apa yang ingin Ibu fokuskan? Saya ingin mengembangkan di pengetahuannya Bu, karena diharapkan siswa saya nanti bisa tahu apa itu benda-benda yang termasuk benda hidup dan benda yang mati. Terus perbedaan seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa. Gitu ya Bu ya. Baik Bu, jadi apa yang Ibu ingin fokuskan pertama adalah pengetahuannya ya Bu ya. Oke baik Bu. Pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran Bu? Pada saat pembelajaran saya akan menggunakan pendekatan saintifik, kemudian saya juga menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana nanti saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Yang pertama gaya belajar auditory, nanti siswa akan diperdengarkan suara-suara benda seperti suara binatang. Yang kedua siswa gaya belajar visual, siswa ini akan diberi beberapa gambar benda-benda hidup dan benda tidak hidup. Dan yang ketiga siswa yang bergaya kinestetik, siswa akan diberi pusel dan juga pembelajarannya ini diharapkan bisa komunikatif dan memunculkan budaya positif. Oh, bagus sekali persiapannya ya Bu. Jadi Bu sudah mempersiapkan pembelajaran, melakukan pendekatan saintifik dan kemudian menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga anak-anak itu nanti akan dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu ya.
Kemudian Bu, pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan keempat adalah media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti Bu? Media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran adalah saya akan membuat persiapan yang pertama, yaitu saya ingin menggunakan infocus, di mana nanti saya akan menampilkan video lagu tentang benda-benda hidup, ciri-ciri benda hidup, dan selanjutnya saya akan menampilkan PowerPoint. Dan yang kedua, jika ada masalah dengan infocus atau ada kendala, saya juga menyiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan pembelajaran lain. Itu yang saya juga sudah menyiapkan lirik lagu yang akan saya tampilkan nanti. Bagus sekali ya Bu. Jadi anak-anak pasti akan tertarik dengan media yang Ibu gunakan. Ibu akan menggunakan infocus dan jika ada kendala Ibu akan menggunakan media langsung ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir adalah untuk pelaksanaannya kira-kira kapan ya Bu Ibu laksanakan pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan ini? Rencana saya pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Kamis depan ya Bu Ila, tanggal 21 Desember pada jam pertama dan kedua, yaitu jam 8 sampai jam 9.10. Oke, jadi 2 jam pelajaran ya Bu ya. Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Kamis depan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada kendala apapun dan yang Ibu harapkan dapat terwujud. Demikianlah percakapan praobservasi dengan rekan sejawat saya. Semoga apa yang direncanakan dapat diharapkan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Tahapan observasi. CGP sebagai supervisor memberikan umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching. Observasi ini bertujuan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya, serta mengamati keterlaksanaan strategi yang disampaikan pada saat tahap-tahap praobservasi untuk mewujudkan perkembangan kompetensi. Berikut ini ada beberapa dokumentasi pada tahap observasi di mana guru terlihat sedang memberikan pengajaran, pembelajaran, dan materi serta memberikan berbagai model pembelajaran. Tahapan pasca observasi, di mana CGP sebagai supervisor melakukan percakapan berbasis coaching bersama rekan sejawat sebagai subjek yang disupervisi. Percakapan dalam tahap ini terkait hasil data observasi, umpan balik dan rencana pengembangan kompetensi. Percakapan pasca observasi bertujuan untuk perbaikan ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Maisari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya berasal dari SD Negeri 11546 Wonosari. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pasca observasi, di mana dalam supervisi akademik ini pasca observasi merupakan sesi yang terakhir. Saya bersama rekan saya yaitu Ibu Lailan Sapina. Beliau adalah guru SD Negeri 11546 Wonosari dan kebetulan beliau adalah guru kelas 1. Baik Bu, kita akan melaksanakan pasca observasi, di mana pada sesi ini tujuannya adalah merefleksi hasil pembelajaran kemarin Bu. Jadi setelah pelaksanaan observasi kemarin Bu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya alhamdulillah, perasaan saya sangat senang karena terlihat siswa saya sangat antusias dalam menerima pembelajaran dan mereka semua sangat senang mengikuti pembelajaran diferensiasi yang saya berikan. Dan hari ini saja mereka masih bertanya, Ibu, bagaimana kalau kita belajar seperti kemarin lagi, Bu? Berarti perasaan Ibu senang ya, karena peserta didik sangat antusias dalam menerima pembelajaran yang Ibu berikan kemarin, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, dalam pelaksanaan kemarin, apakah pelaksanaan pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana Ibu atau belum? Alhamdulillah 80% sudah terlaksana menurut saya, Bu. Berarti 80% sudah terlaksana ya Bu Pina, sesuai dengan yang Ibu harapkan. Dan selanjutnya, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin Bu? Ada dua hal hambatan Bu Ira yang menjadi kendala pada saat pembelajaran. Yang pertama adalah tidak sesuai dengan prediksi saya. Input saya bermasalah sehingga video, lagu, dan PowerPoint saya tidak bisa saya tampilkan, sehingga saya menampilkan gambar-gambar yang sudah ada. Hanya saja seperti itu. Dan kedua, saya lupa memberikan
sudah saya persiapkan, tetapi pada saat itu saya lupa memberikannya, Bu. Karena grogi mungkin, Bu, karena ada ibu di dalam kelas saya sedang mengobservasi saya. Oh, jadi Ibu sudah menyiapkan pembelajaran dengan menggunakan infocus, namun karena mati lampu sehingga Ibu tidak bisa menggunakannya ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Ibu sudah menyiapkan reward, namun Ibu lupa untuk memberikan kepada siswa ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya jadi Bu Pina, guru kan memiliki 4 kompetensi. Kira-kira dari keempat kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang ingin Ibu Pina kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan setelah pembelajaran kemarin yaitu kompetensi pedagogi, Bu. Karena ternyata kemampuan saya dan pengetahuan saya tentang pembelajaran itu seperti strategi pembelajaran belum banyak jadi saya ingin mengembangkan hal tersebut sehingga saya nanti bisa memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa saya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oke, baik Bu. Kompetensi yang akan Ibu fokus kembangkan adalah tentang kompetensi pedagogi. Kemarin itu sudah sangat baik sebenarnya Bu Tina. Jadi dengan kompetensi pedagogi Ibu dapat mengembangkan suatu peran dalam mengembangkan model pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Baik Bu. Dan yang terakhir ini Bu, apa harapan Ibu atau refleksi Ibu selanjutnya? Harapan saya adalah saya bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa saya dan lebih menarik lagi bagi siswa saya, dan saya ingin mencoba menerapkan setidaknya seminggu sekali pembelajaran berdiferensiasi ini seperti tidak terlalu monoton, karena seperti sebelumnya saya melakukan pembelajaran yang sangat monoton seperti ceramah sehingga siswa saya merasa bosan, dan harapan saya pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik Bu, refleksi Ibu atau harapan Ibu ke depannya yaitu Ibu akan melakukan pembelajaran yang bervariasi seperti pembelajaran berdiferensiasi sehingga pembelajaran itu tidak monoton ya Bu ya. Itu juga bagus Bu, bagi saya pribadi pengalaman Ibu itu menjadi pembelajaran bagi saya juga. Terima kasih Bu atas saran-saran kepada saya. Sama-sama Bu, jadi kegiatan pasca observasi telah dilaksanakan ya Bu. Terima kasih Bu Tina. Semoga pengalaman dari Bu Tina bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah lembar rencana pengembangan diri. Terima kasih. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.